Oke, balik lagi sampai Gede Fox di sini. Kali ini konsep videonya berbeda dikit. Kali ini ada di screen record ya. Jadi ini pure video screen record. Dan gua akan berusaha bikin video ini tanpa diedit, bener-bener one take ya, supaya bisa langsung diupload. Nah, sesuai judul, gua akan ngebahas biaya perawatan mobil gua pribadi Honda CR-V generasi 4 tahun 2017 2400 cc. Dan kondisi mobil gua beli second di Januari 2022 ya. Dan gua akan ngebahas rincian biayanya dari Januari 2022 sampai terakhir service itu Oktober 2024. Nah, di depan gue ini ada kwitansi yang udah gue scan, ada 8 totalnya. Ini yang Januari, ini Februari 2022, terus ini sekitar mungkin November ya 2022 gitu ya. Ini 2023, terus ada yang 2024 juga. Nah, dari 8 kwitansi ini, gua memanfaatkan satu teknologi ya, seperti yang kalian tahu. Ya, betul, ChatGPT. Gua masukkan si gambar ini, kwitansi ini, semua ke dalam ChatGPT dan menghasilkan tabel rincian seperti ini. Jadi gua bisa lebih gampang menjelaskan ke kalian ya. Nah, langsung aja biar nggak kepanjangan videonya. Jadi, gua beli mobil itu kan 8 Januari 2022. Terus gua servis pertama kali mobil gua itu di 10 Januari 2022. Gua langganan di Honda Mega Tama Kalimalang. Jadi ini kebanyakan di bengkel resmi. Ada sih bengkel non resmi ya. Cuman 2 kayaknya deh. Nah, yang di 10 Januari 2022, which is ini servis pertama, karena ya kalian tahu mobil second perlu general check up ya, buat mastiin kondisi mobilnya beneran nggak sesuai apa yang diklaim sama showroom ya. Kalau mobil ini tuh sehat gitu ya, atau nggak bekas tabrak, atau nggak bekas banjir juga. Ya, di sini ada general check up ya, dan di sini langsung ada bubut disc brake. Kenapa? Karena waktu gue bawa pulang itu mobilnya ketika direm itu getar. Gue lupa deh agak ngebuang ke kanan atau ke kiri saat direm ya. Dan pas di Honda Mega Tamanya itu disarankan untuk bubut disc brake. Nggak langsung diganti sih disc brake-nya. Terus general check up ya, ini biaya sekian. Dan ada uji emisi. Ini sebenarnya uji emisinya nggak dikenain biaya. Cuman karena ChatGPT-nya ya namanya suka hit and miss ya. Tapi gue udah pastikan untuk total dicantumin di sini ini udah bener sesuai dengan apa yang ada di kwitansi ini. Jadi ini valid sih. Kita mungkin ini buat mempermudah aja sih rinciannya seperti apa gitu ya. Terus di service pertama ini gue lebih banyak untuk engine oil, engine flush gitu-gitu lah ya, ganti oli gitu-gitu. Ada engine cleaner. Nah ini sama kalau nggak salah ini ganti kampas rem kanan depan ya, front right ini ya. Nah berarti yang dibubut tuh kemarin kan, kalau dibubut sih dua-duanya ya, kiri kanan. Cuman untuk kampas remnya yang udah kena duluan yang kanan. Mungkin yang kanan sih jadi penyebab nggak ratanya itu disc brake. Ya udah, di awal gue dapet mobil ini gue langsung mengeluarkan 4.040.047 rupiah ya. Which is ini memang biaya yang memang sudah dipersiapkan. Jadi gue tuh mempersiapkan dana untuk servis mobil itu di 10 jutaan. Karena pengalaman sebelumnya di CR-V generasi 3 2012 gue itu cukup banyak jajannya. Jadi gue mulai mempersiapkan juga kalau mau ganti mobil second tuh memang harus nyiapin duit sekian gitu. Ya, ini cukup oke. Nah, nggak di atas sampai 5 juta gitu ya. Masih fine gitu. Oke, sekarang lanjut ke 12 Februari 2022. Ini selang sebulan. Gua di sini ada spooling balancing sama ganti karet wiper depan ya, kiri kanan. Nah, kenapa nggak sekalian sama yang di atas? Jadi ceritanya waktu 10 Januari itu selesainya itu udah sore banget. Mau spooling and balancing keburu store-nya tutup gitu ya, atau keburu bengkelnya tutup. Makanya ya udahlah, toh masih setirnya masih oke, masih fine waktu itu. Ya udah akhirnya spooling balancingnya di sebulan kemudian kayak gitu. Ya nggak ada yang banyak, ini cuma 589.000 di sini. Terus nah ini dari kalian lihat ya gapnya Februari ke November, ini gapnya cukup lumayan gitu, sekitar 9 bulan gitu baru di service lagi.
Tapi ini bener-bener yang 2022 ini cuman ganti oli mesin sama engine flush sama engine cleaner. Kurang lebih itu biayanya 1.053.000. Ya ini mungkin buat teman-teman ya yang pengen tahu ya sebenarnya biayanya itu berapa, itu sebenarnya sekitar jutaan sih kalau ganti oli mesin dan filter oli dan engine cleaner dan engine flush gitu ya. Jadi kita siapin aja dana 1.500.000 gitu ya, mungkin untuk beberapa bulan, 6 bulan gitu ya. Tapi karena mobil gue jarang pakai, ini range-nya makanya setahun sekali untuk servisnya. Terus lanjut, ini 20 Juni 2023 ya, dari November ke Juni 2023. Di sini agak bengkak biayanya karena di sini gue ganti ban. Ada videonya kalau kalian pengen nonton juga ya. Jadi ban empat-empatnya gue ganti karena kondisi bannya saat itu memang ya dari baru gitu ya, perlu diganti aja sih. Udah permukaannya emang udah kurang tebel ya, kurang bagus gitu yang depan ya, karena kan penggerak depan ya CR-V dua depan itu udah kurang bagus. Tapi daripada gue cuman ganti dua depan, gue mendingan ganti semua aja lah gitu, biar gue tahu nih di 20 Juni 2023 itu gue pernah ganti satu set ban ya. Nah itu tuh 6.164.000 ya. Di sini ada strike L rear, ini sebenarnya itu kayak mudguard yang di sebelah kiri itu doang sih. Kayak gitu. Paling ya kalau pengen ganti ban itu mungkin sekitar 6 jutaan. 6 jutaan lah. Nah, kalian bisa lebih murah lagi kalau misalkan mungkin ganti bannya nggak di bengkel resmi ya, mungkin di bengkel-bengkel kayak yang Bosch atau Big Quick gitu-gitu, mungkin jauh lebih affordable gitu ya harganya. Tapi karena di sini gue waktu itu kayak kepengen coba di bengkel resmi gitu ganti ban gitu ya, ya dapatnya sekitar 6 juta. Mungkin kalau kalian di bengkel non resmi bisa hemat sejuta gitu ya, sejuta lebih murah dari gua. Oh, untuk bannya sendiri ini pakai Dunlop SP Sport ya, ada di video juga, nanti detailnya bisa kalian tonton. Terus sama di 1 Juli 2023 ini selang nggak sampai sebulan nih, gua waktu itu AC gua ada keluhan bau ya. Ternyata emang evaporatornya sudah kotor gitu. Akhirnya ada treatment di Rotary Bintaro paketan, habis 1.239.000. Ini ada videonya juga, kalau kalian mau tonton bisa dicek aja. Terus di Juli 2023 ini rentangnya deket-deket nih kali ini. Karena memang sudah waktunya gitu, ban diganti, AC minta dibersihin, akinya juga minta diganti. Jadi akinya gua ganti langsung pakai Amaron, ini harga 1,2 juta. Mirip-mirip sama GS ya harganya, tapi Amaron ini oke gitu, banyak yang make gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, kali-kali kita coba yang mereknya nggak GS gitu ya. Biasanya GS gitu ya. Ini Amaron. Nah, terus di 25 November 2023 ini cukup banyak ya. Ini sampai 2,8 juta. Ini karena ada tambahan tune up, ganti oli mesin, oli matic juga, engine flush juga ya, injector cleaner juga, catalytic cleaner juga. Jadi perkaranya adalah waktu itu kan mobil gue sempat gue bawa ke Tegal ya di Agustus 2023. Itu luar kota itu 111 dapatnya 1 liter untuk 11 kilo, which is agak boros ya gitu. Tapi ya gue tahu sih memang mobil gue sifatnya memang boros, tapi apakah masih bisa di tuning lagi gitu ya, lebih baik lagi gitu konsumsinya, makanya kita coba kita tune up gitu ya, terus kita catalytic cleaner juga gitu. Dan memang setelah service yang 25 November ini mobil gue jauh lebih irit sih. Jarang sekarang nyentuh 17 gitu ya. Pasti di 18, 19, 18, 19. Nah, kalau dalam kota. Kalau luar kota belum dicoba lagi. Karena mungkin bulan atau tahun ini gue akan ke Tegal gitu ya. Nyoba lagi, kita main ke Tegal lagi gitu. Karena emang yang paling deket di sana gitu kalau mau jalan-jalan gitu. Kotanya enak. Ya kita coba apakah bisa tembus 112 gitu. Karena gaya berkendara gue sekarang sudah jauh lebih halus, lebih berbeda dari sebelumnya. Maklum faktor usia ya, jadi makin bijak kalau bawa kendaraan. Kita lanjut lagi ke 12 Oktober 2024, which is ini service terakhir gue. Ya, habisnya cuma 875.000. Ini cuma pure ganti oli doang, sama filter oli aja. Nggak ada engine flush, nggak ada engine cleaner, bla 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 itulah.
Jadi kalau buat kalian yang pengen pengen tahu nih harga pure untuk ganti oli di bengkel resmi itu berapa ya, cuman ganti oli sama filter doang gitu sama jasa, itu di 875.413. Nah, supaya ini make sure sekali lagi ya, ini mungkin kita sandingkan di sini ya. Untuk harga-harganya ini beneran ya, nggak ada yang miss gitu ya. 4 juta 40, 589 ya, 153, 6164. Kita lihat garis totalnya ya, 1239, 1.200.000. Ini 2801 benar. Nah, ini yang terakhir ya, 875. Totalnya adalah Rp17.963.626. Selama 3 tahun, gua keluar biaya sekitar 17 juta. Tapi ingat ya, ini tadi ditambah ban. Ban itu 6 juta loh. Kalau misalkan ya, bannya syukur-syukur bannya masih bagus gitu ya. Paling dikurangin aja lah tadi 6 juta ya, kurang lebih 11 juta. 3 tahun keluar duit 11 juta untuk perawatan CR-V generasi 4 2400 cc ini. Masih cukup masuk akal ya, karena memang kalau gua kan memang banyak ya macem-macemannya ya tadi ya gitu. Ada yang apa ganti ganti apa namanya karet wiper, terus pouring balancingnya juga di bengkel resmi. Kalau kalian mungkin bisa spooling balancingnya di luaran gitu ya, nggak di bengkel resmi, mungkin bisa jauh lebih murah, ganti ban juga bisa jauh lebih murah ya gitu. Tapi karena gua di sini apa ya, waktu itu kayaknya kepengennya mobil ini kalau bisa di bengkel resmi aja gitu, walaupun ya ada beberapa yang nggak di bengkel resmi ya, tapi ya it's okay sih, masih oke lah ini menurut gue 17 juta gitu ya. Tapi ingat ini belum kayak pajak dan lain-lain ya, selama 3 tahun pajaknya sendiri itu per tahunnya tuh 7 juta gitu ya. Ya memang keluaran biayanya sedikit, bukan sedikit lagi, memang banyak gitu ya untuk CR-V Gen 4 ini. Jadi kalian yang pengen punya Honda CR-V generasi 4 ya, yang tahunnya mungkin 2015, 16, 17 gitu ya, ya siapin lah dana apa ya, ya secukupnya lah ya untuk mobil ini gitu loh. Jangan terlalu ngepas lah gitu. Emang harus dilebihin lah gitu, lebihin dikit. Ya sekitar segini 17 jutaan. Menurut kalian gimana? Ya komen aja di bawah. Oke, gitu aja kali ya videonya. Mudah-mudahan videonya membantu. Oke, see you on next video in BGD Vlogs. Thank you. Peace.